Tabi pun, pemirsa Metro TV jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program-program lokal Lampung. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, Anda sedang menyaksikan Lampung Sepekan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Sylvia Agustina, inilah Lampung Sepekan selengkapnya. Berita pertama dalam Lampung Sepekan hari ini pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah kota Bandar Lampung merendam pemukiman warga Jalan Ridwan Rais, Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Hujan deras yang terjadi pada Rabu malam menyebabkan sungai Kalibalau yang berada di Kelurahan Kalibalau Kencana meluap. Akibat dari meluapnya sungai Kalibalau ini, membuat puluhan rumah di sekitar aliran sungai terendam banjir sedalam kurang lebih 1 meter. Khawatir banjir terus membesar, banyak warga mayoritas wanita dan anak-anak memilih untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Tempat ini memang selalu menjadi langganan banjir ketika terjadi hujan lebat dengan intensitas tinggi. Warga berharap pemerintah dapat mencarikan solusi agar tempat mereka tidak terdampak banjir lagi dari luapan sungai Kalibalau. Kalau hari ini biasanya berapa rumah yang kebanjir, Pak? Kalau di bawah banyak tuh yang di bawah, mah. Berapa rumah itu kira-kira, Pak? Sekitar 10, mah. Lebih kayaknya. Lebih. Puluhan, Pak, ya? Nah, 50-an. 50 rumah. Cuma kalau musim banjir gede gitu, Pak, ya? Sering kalau banjir, sering. Dalamannya paling berapa, Pak? Kalau kemarin ini 2,70 m. 2 meter sampai 3 meter berarti ya? 2,5 meter lah. 2,5 meter, Pak, ya? Yang kemarin ini belum lama. Kalau sekarang berapa, Pak, rumahnya, Pak? Ini ya sepaha lebih lah. Ya harapan ya kalau bisa digali lah yang dalam itu, agak dilebarin dikit. Biar jangan melengkung aja itu di belakang situ. Biar nggak banjir lagi, Pak, ya? Udah muter ya. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar pasar murah putaran kedua di bulan Ramadan ini. Pihaknya berharap pasar murah yang digelar dapat menekan inflasi yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Kali ini, Pemkot Bandar Lampung menggelar pasar murah gelombang kedua serentak di 20 kecamatan se-Bandar Lampung. Kepala Dinas Perdagangan Bandar Lampung, Wilson Faisal mengatakan, pelaksanaan pasar murah kedua bertujuan menekan inflasi di Kota Bandar Lampung. Inflasi tahun ke tahun Kota Bandar Lampung pada Februari 2024 sebesar 2,69% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,82. Sementara inflasi bulan ke bulan sebesar 0,46% dan tingkat inflasi awal tahun sampai sekarang sebesar 0,17%. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan yang tahap kedua yang serentak di 20 kecamatan. Insyaallah warga juga mendukung dan masyarakat juga lihat terlihat antusias dan kami berharap ini adalah program kedua di kota Bandar Lampung dalam rangka membantu ibu-ibu yang di luar memenuhi kebutuhan di mana setiap mendekati hari raya seluruh kebutuhan bahan pokok itu mengalami kenaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat membantu dan meringankan beban masyarakat dan terkait dengan masalah inflasi ini memang mudah-mudahan juga berimbas dengan menekan laju inflasi yang ada di Kota Bandar Lampung. Untuk angka inflasi yang kita bisa tekan sampai berapa persen sih Pak? Mengingat ini kan sepertinya efektif warga dan antusias banget ya Pak. Pasti hari Senin kemarin kita sudah juga mengikuti rapat inflasi secara nasional dan Kota Bandar Lampung masih di bawah rata-rata nasional bahkan paling rendah di Provinsi Lampung. Wilson juga mengatakan pasar murah Pemkot Bandar Lampung ini akan kembali digelar tanggal 4 April 2024 mendatang. Dalam pasar murah ada 6 komoditi yang dijual dan disubsidi oleh Pemkot Bandar Lampung, yakni beras, telur, tepung, minyak goreng, gula, dan ayam. Dari Bandar Lampung, Andre Prasetyo Nugroho, Metro TV Lampung. Gubernur Lampung melantik Aswarodi sebagai penjabat PJ Bupati Lampung Utara pada Senin 25 Maret 2024 di Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur Lampung.
Pelantikan ini untuk mengisi kekosongan jabatan hingga dilantiknya Bupati terpilih pada pemilihan Kepala Daerah 2024. Gubernur Lampung Arinal Junaidi berharap Aswarodi dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Gubernur juga berpesan kepada PJ Bupati agar potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Utara harus dimaksimalkan, terutama komoditas lada. PJ Bupati bisa menjalankan tugas seperti bupati-bupati definitif, ya. Nah tentunya ini kan tidak semua bisa menjadi PJ Bupati. Nah oleh karena itulah tentunya tidak lepas dari penilaian dan kemampuan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Sementara PJ Bupati Lampung Utara Aswarodi mengatakan dirinya akan segera menuntaskan tugas sebagai PJ Kepala Daerah, seperti memfasilitasi penyelenggaraan pilkada dan menciptakan iklim sehat bagi penyelenggaraan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah Lampung Utara. Pastinya tugas pejabat kepala daerah, tadi disampaikan oleh Pak Gub juga pada saat sambutan beliau, yang paling utama adalah memfasilitasi terselenggaranya pilkada. Untuk itu barangkali yang pertama kita akan memastikan bahwa dukungan anggaran untuk KPU, Bawaslu, lalu Polres dan Kodim itu tersedia. Lalu tahapan-tahapan pilkada tersebut itu sudah bisa terselenggara dengan baik, termasuk hibah anggarannya juga sudah bisa didistribusikan. Dan yang terakhir kita memastikan netralitas PNS di Kabupaten Lampung Utara terkait dengan pilkada. Dari Bandar Lampung, Sylvia Agustina, Metro TV Lampung. Seorang anggota Babin Kamtipmas Polsek Bangunrejo Polres Lampung Tengah rela menyisihkan gaji untuk berbagi kepada puluhan anak yatim dan keluarga tidak mampu di wilayah setempat. Bribka Leonard, pria yang akrab disapa Pak Babin oleh warga Bangunrejo ini dikenal memiliki jiwa sosial tinggi baik di lingkungannya bertugas maupun di tengah masyarakat. Di bulan Ramadan ini, Bribka Leonardo bersama istri rutin membagikan sejumlah uang dan sembako kepada yatim piatu dan keluarga tidak mampu. Tidak hanya itu, menjelang berbuka puasa, ia pun rutin membagikan takjil kepada warga dan mengajak puluhan anak-anak yatim piatu itu untuk berbuka bersama. Bribka Leonardo mengungkapkan kegiatan ini bentuk kepedulian dirinya sebagai anggota Polri dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Bribka Leonardo juga berencana ingin membeli mobil ambulan untuk bisa membantu masyarakat secara lebih optimal lagi. Memberikan santunan, yang pertama memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu, berikut bingkisan, setelah itu dilanjutkan dengan buka bersama. Kemudian ada kegiatan bersama kader-kader Posyandu di bawah naungan Ibu Bayanggari, Bu Bidan Desa Sukanegeri, itu pembagian takjil gratis di seputaran Kampung Sukanegeri, Kecamatan Bangunrejo. Kemudian kami berdua juga memiliki cita-cita untuk memiliki ambulan yang bisa untuk membantu kaum duafa berobat secara gratis. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung. Terlibat peredaran uang palsu pecatan militer ditangkap polisi. Tetaplah bersama kami. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta, Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box, pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional.
Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Anda masih di Lampung Sepekan pemirsa. Seorang mantan anggota TNI AL diringkus jajaran kepolisian Resor Polres Lampung Timur karena terlibat dalam kasus peredaran uang palsu dan kepemilikan senjata api. Mantan anggota TNI Angkatan Laut ditangkap anggota Polres Lampung Timur karena terlibat dalam peredaran uang palsu. Selain itu, pecatan militer ini juga kedapatan memiliki senjata api jenis revolver dan belasan amunisi aktif. Kapolres Lampung Timur AKBP M. Rizal Mukhtar saat konferensi pers mengatakan pelaku ditangkap usai bertransaksi narkoba. Pelaku diketahui membeli narkoba di wilayah hukum Polres Lampung Timur dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000. Selain menangkap pelaku, polisi juga menangkap 3 orang lainnya dalam kasus pencurian sarang burung walet. Ketiga pelaku pencurian sarang burung walet ini dilumpuhkan dengan cara ditembak karena mencoba melawan petugas saat akan ditangkap. Dari Lampung Timur, Arman Suhada, Metro TV Lampung. Seorang anggota polisi ditemukan tewas di bawah ranjang kamar sebuah penginapan di wilayah Lampung Tengah. Korban pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan tergeletak di bawah tumpukan kasur. Seorang polisi Lampung Tengah berpangkat Bribtu ditemukan tewas di penginapan daerah Seputih Banyak. Kematian polisi itu karena menjadi korban pembunuhan seorang remaja yang ingin menguasai harta benda milik korban. Jenazah Bribtu Singgih Abdi Hidayat ditemukan pertama kali oleh petugas kebersihan losmen pada Sabtu pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan tergeletak di bawah ranjang dengan tertutup kasur dengan kondisi sudah meninggal dunia. Kami buka nomor 04, dikunci kan Pak. Terus kami ambil kunci duplikat. Kami buka, memang udah kosong. Nah, sekarang kami tarik spray-spray. Habis itu bersih-bersih kan, bau, pesing. Terus kasur kami angkat, tebus sampai kardus. Kami belum tahu ada jenazah di bawah kan. Kardus kami angkat. Dari atas ini kelihatan kayak gombalan di bawah itu. Nah, kami mau nggak tahunya ada jenazah itu. Atas kejadian itu, Iswanto langsung melaporkan peristiwa kepada pemilik losmen dan selanjutnya melaporkan ke pihak yang berwajib. Dari Lampung Tengah, Reza Handani, Metro TV Lampung. Gugatan mengenai penetapan tersangka Agus Nompitu terkait kasus dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia Lampung ditolak oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Hakim menilai permohonan dan pembuktian Agus Nompitu sudah masuk pokok perkara. Majelis Hakim membacakan putusan pra-peradilan Agus Nompitu yang menggugat penetapan tersangka kasus dana hibah KONI Provinsi Lampung senilai 2, miliar rupiah. Majelis Hakim menilai permohonan dalil dan pembuktian yang disampaikan Agus Nompitu sudah menyangkut pokok perkara. Sementara, wewenang pra-peradilan hanya mengadili sah atau tidaknya suatu alat bukti formil. Terkait dengan permohonan yaitu penetapan tersangka pemohon oleh termohon tidak didasari oleh 2 alat bukti yang cukup di pasal 180 hakim tersebut tidak dapat alasan dari alat bukti yang dibuat oleh termohon tersebut di atas setelah diberikan dengan pasal 280 yang ada pada termohon telah cukupi dari 2 alat bukti. Ini membawa dari alat bukti dari termohon tersebut secara formil telah dapat dibuktikan di muka persidangan dan dari pembuktian dari alat bukti tersebut dalam pembuktian terhadap perkara pokoknya bukan merupakan kewenangan pra-peradilan untuk menilai sejauh mana nilai pembuktian dari alat bukti tersebut karena dapat dijadikannya dasar yang menunjukkan apakah seorang telah melakukan suatu tindak pidana bukan pada pra-peradilan karena pra-peradilan hanya diberikan kewenangan untuk menilai dari segi formil dari alat bukti tersebut.
tersebut. Ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan dan menyatakan bahwa pra peradilan hanya menilai alat bukti dari aspek formil saja dengan tidak memasuki pokok perkara. Menanggapi putusan hakim, kuasa hukum Agus Nompitu mengaku kecewa. Menurutnya, dalam proses peradilan pihaknya tidak terlibat. Dr. Agus Nompitu seperti statement beliau, dia nggak berubah. Sebagai warga negara yang taat hukum pasti akan dihadapi. Sebagai warga negara yang taat hukum pasti akan kita jalani. Karena itu juga kita menghargai proses penegakan hukum. Kita sangat menghargainya. Meskipun pra peradilan ditolak, Agus Nompitu secara tegas akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV, Lampung. 16 mahasiswa Fakultas Hukum Unila dikabarkan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus friend job di Jerman. TPPO ini difasilitasi oleh PT Sinar Harapan Bangsa. Terdapat lebih dari 1.000 mahasiswa dari 33 universitas menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kampus Unila menjadi salah satu kampus yang mengirimkan mahasiswanya masuk ke dalam program Variant Job ini. Diketahui ada 16 mahasiswa Fakultas Hukum yang menjadi korbannya. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum Unila, Rudinata Miharja. Menurut Rudi, dugaan tindak pidana perdagangan orang ini salah satunya dikarenakan proses seleksi yang dilakukan perguruan tinggi kurang maksimal. Selain itu, Rudi juga menyebut adanya indikasi maladministrasi dan ketidaksiapan penyalur dalam mengakomodir ribuan mahasiswa yang tergabung. Rudi mengatakan awal Unila menjadi korban TTPU modus variant job ini pada Juni 2023. Ketika itu pihaknya mendapat surat rekomendasi dari LL Dikti. Namun demikian, Rudi membantah bahwa kasus yang melibatkan 16 mahasiswa ini merupakan kasus TTPU. Kita dapat surat terkait dengan rekomendasi atau apa ya istilahnya. Kalau dibilang saya cek suratnya itu arahan lah dan anjuran untuk mengikuti surat ini dari LL Dikti juga gitu ya. Terkait dengan pentingnya mengikuti kegiatan ini atau dibilang rekomendasi seperti itu, dia bukan sifatnya memaksa. Kemudian setelah itu kita juga mendapatkan kontak dengan Civigen dan SHB karena mereka juga mempromosikan program ini gitu sebelumnya dan prosesnya panjang gitu. Sesuai dengan kontraknya, kontrak kita kan ada kontrak tentunya kan, ada PKS-nya dengan mereka. Yang dijanjikan itu adalah memberikan pengalaman bekerja kepada mahasiswa, kemudian setelah itu dalam bentuk pekerjaan nanti yang sudah disampaikan pekerjaannya yang tidak secara langsung bersentuhan dengan akademik. Menindaklanjuti hal itu, pihak Unila akan terus memantau perkembangan hukum yang tengah berjalan. Pihaknya juga berkomitmen untuk memfasilitasi hak-hak mahasiswa yang belum terpenuhi. Dari Bandar Lampung, Ihwana Haulan, Metro TV. Polisi tetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus perang sarung yang membuat korban meninggal dunia. Saat ini pelaku ditahan di Mapolres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka yang pertama yaitu DN, 19 tahun, warga Kalianda, Lampung Selatan, dan tersangka selanjutnya berinisial F, 16 tahun. Kedua tersangka ini diduga melakukan pengeroyokan terhadap Levino Rafa Fadilah yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam perang sarung beberapa waktu lalu. Kejadian bermula dari sekelompok anak remaja dari tantang-menantang perang sarung melalui pesan WhatsApp. Kemudian, kedua kelompok tersebut saling bertemu untuk tawuran di lapangan voli desa setempat. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku memukul korban menggunakan sarung yang bagian ujungnya sudah digulung dan dikeraskan. Untuk tersangka, ini ada 2 orang atas nama atau inisial DAA. Ini
dewasa, ya, sudah 19 tahun, dan juga inisial F, ya, ini yang masih di bawah umur 16 tahun. Untuk saksi-saksi sudah kita periksa, ya, sudah kita lakukan pemeriksaan, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan itu ada 12 saksi, ya, yang sudah kita lengkapi dalam berkas nanti. SD, kalau nggak salah SD, di sekitar ada 8 voli. Kemudian setelah mereka bertemu, berkumpul, dan terjadilah permainan perang tersebut. Sama korban itu baru pertama kali, Pak. Kayak mana kamu kemarin ini ya, mukulnya? Mukul biasa, Pak. Hah? Mukul biasa, Pak. Mukul biasa? Iya. Berapa kali? Kamu berapa? Ya. Baru saya 1 kali, Pak. Kamu pemukulan itu berapa kali kamu? Kalau saya 1 kali. 1 kali. Iya. Sempat narik korban nggak? Korban sempat minta tolong untuk tidak dipukul atau gimana? Kurang tahu itu, Pak. Loh, kamu di lokasi? Saya di belakang si tersangka satunya, Pak. Pelaku saat ini ditahan di sel Mapolres Lampung Selatan. Kepada pelaku yang masih di bawah umur dikenakan pasal perlindungan anak. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung. HKA luncurkan aplikasi Astol. Tetaplah bersama kami. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Berita selanjutnya pemirsa, Hutama Karya Aston meluncurkan aplikasi asisten tol atau Astol untuk memudahkan para pemudik menggunakan layanan tol Bakauheni Terbanggi Besar. Dirut Hutama Karya, Aris Dewantoro mengungkapkan aplikasi tersebut bisa diunduh di Play Store bagi pengguna Android. Melalui aplikasi Astol, pengguna bisa mengecek tarif terbaru, situasi kepadatan lalu lintas, cetak struk, dan cek rest area. Selain itu juga terdapat layanan SOS jika ada pengguna membutuhkan bantuan di area tol. Petugas bisa melacak dan datang segera ke lokasi pengguna. Ini adalah untuk masyarakat sebenarnya. Jadi bagaimana masyarakat berinteraksi dengan kita di mana di tol BTB ini. Nah, itu ada beberapa fitur tadi yang kita jelaskan kan. Dia bisa melihat real time CCTV, kemudian dia bisa melihat kondisi katakanlah di mana rest areanya. Itu muncul di situ. Kemudian tentang tarif tol juga muncul di situ juga. Kayak misalkan dari Bakauheni ke Kota Baru berapa sih tarifnya? Kadang kan orang bertanya itu, nah itu muncul di situ. Kemudian kita juga bisa di situ cetak struk.
digital. Aplikasi Astol sengaja diluncurkan saat mendekati momentum mudik untuk mempermudah pemudik saat hendak menggunakan tol. Dari Bandar Lampung, Umar Robani, Metro TV Lampung. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung menyiapkan 4 bus dalam program mudik gratis. Program tersebut untuk membantu masyarakat agar bisa berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Wadir Lantas Polda Lampung AKBP Muhammad Ali mengungkapkan, sudah ada 150 pendaftar sejak dibuka pada 21 Maret lalu. Pihaknya masih melakukan seleksi dan pendataan untuk memenuhi kuota. Para peserta mudik akan diberangkatkan pada 4 April 2024 atau H-6 Idul Fitri. Namun, Ditlantas Polda Lampung hanya memfasilitasi keberangkatan pemudik. Menurutnya, selain membantu masyarakat untuk melaksanakan mudik, program itu juga bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan. Sebab, masyarakat kebanyakan memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dibandingkan transportasi umum. Pada mudik kali ini, Polda Lampung membuka rute Lampung-Yogyakarta dan Solo. Kedua kota itu menjadi tujuan paling banyak sehingga dijadikan rute mudik gratis. Untuk kuotanya kurang lebih awalnya kita siapkan 4 bus, nanti perkembangannya nanti kita mungkin bisa nambah lagi dengan situasi nanti. Kemudian untuk arus yang kita laksanakan, jadi mudiknya nanti kita tujuannya adalah Jogja dan Solo. Ada yang ke Jogja dan juga ada yang ke Solo. Langsung pada saat nanti sebelum Lebaran. Pendaftaran sudah dibuka dari kemarin sampai kuota terpenuhi, artinya kemampuan kita nanti dalam menyiapkan bus, karena bus ini pada saat menjelang Lebaran kan sudah banyak yang diplot sama orang karena memang permintaan dari masyarakat cukup tinggi, sehingga ya kemampuan kita dalam nanti menyiapkan bus yang ada di sini. Untuk mendaftar menjadi peserta mudik gratis, masyarakat cukup mengumpulkan foto KTP 1 lembar serta fotokopi kartu keluarga 1 lembar kepada petugas di kantor Ditlantas. Dari Bandar Lampung, Umar Robani, Metro TV Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengajukan 300 kuota seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kuota tersebut sudah disetujui oleh wali kota setempat. Pemerintah Republik Indonesia akan membuka 2,3 juta formasi calon aparatur sipil negara atau CASN sesuai arahan Presiden Joko Widodo di tahun 2024 ini. Merespon wacana pemerintah pusat, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Alam Bandar Lampung Herliwati mengatakan seleksi P3K akan dibuka pada bulan Mei atau Juni nanti. Dengan jumlah kuota yang disetujui wali kota, Pemkot Bandar Lampung mengusulkan 300 kuota untuk formasi tenaga pendidik atau guru, 100 tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Herliwati menambahkan, kuota yang diajukan Pemkot Bandar Lampung telah menyesuaikan anggaran yang dimiliki Pemkot Bandar Lampung. Kita akan mengambil kuota sebanyak 300 orang, yang mana terdiri dari untuk guru di 100 orang, untuk kesehatan 100 orang, dan teknisnya 100 orang. Karena anggaran yang tersedia dan yang akan disanggupi nanti itu untuk 300 orang itu dulu. Itu kapan ya? Itu mungkin di sekitar bulan Mei atau Juni. Kalau anggarannya kira-kira sekitar berapa sih Bu untuk PPK sendiri? Penggajiannya, kalau penggajiannya itu kurang lebih 3.500.000 per orang. 3.500.000. Bu, yang tapi yang kita gaji P3K masih honorer itu gimana Bu? Oh, itu kan ada bahasa dari Menpan bahwa itu P3K paruh waktu. Jadi gajinya karena pemerintah daerah masing-masing belum sanggup membayar sebagaimana seharusnya P3K, dibayarnya sesuai dengan honor yang diterima saat ini. Sementara untuk seleksi calon pegawai negeri sipil, BPKSDM Kota Bandar Lampung masih belum menentukan jumlah formasi yang akan dibuka pada tahun 2024 ini. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melelang gedung Lampung Nahdien Center milik terpidana mantan Rektor Universitas Lampung Prof. Karomani.
Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lampung Sepekan. Saya Sylvia Agustina dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Bangunan gedung LNC senilai 6 miliar lebih hasil rampasan dari terpidana Karomani akan dilelang oleh KPK. Kuasa hukum Karomani, Ahmad Handoko, mengatakan dirinya bersama jaksa eksekutor KPK mendatangi Lapas Raja Basa bertemu dengan Karomani. Handoko juga mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu pelelangan yang dilakukan oleh KPK. Pelelangan akan dilakukan dengan cara open bidding di KPK. Handoko menjelaskan pelelangan terhadap sejumlah aset milik Karomani, yakni sebagai langkah untuk mengganti kerugian negara. Kami datang ke LP Raja Basa bersama dengan jaksa eksekutor dari KPK, bertemu dengan Prof. Karomani untuk membicarakan mengenai teknis pelelangan gedung LNC yang akan dilakukan pada tanggal 3 April mendatang. Ya, tentunya karena itu adalah pelaksanaan putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap, ya kami mendukung langkah KPK tersebut untuk melakukan lelang, karena juga gedung itu kan hasil pelelangannya nanti juga diberikan kepada Pak Karomani, sisa dari untuk pembayaran UP. Ahmad Handoko menambahkan, kliennya seharusnya didakwa perbuatan gratifikasi sesuai pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.